Kepala berambut panjang. Cerita ini dikutip dari kisahhoror.wordpress.com. Jadi cerita ini terjadi ketika aku berada di tingkatan 1. Ketika itu aku tinggal di asrama. Seperti biasa, aku mulai meletakkan kepala pada bantal sekitar jam hampir menunjukkan 12:30 malam. Tapi malam itu aku merasa sedikit gelisah. Entah apa penyebabnya, nggak bisa aku pastikan. Aku mencoba memejamkan mata, tapi nggak berhasil. Akhirnya, lebih setengah jam aku tertidur, kelopak mataku berhasil juga tertutup. Tak lama kemudian, aku terkaget oleh bunyi aneh yang sangat kuat. Suara aneh yang gak pernah aku dengar sebelumnya. Aku mencoba pastikan arah datangnya suara tersebut. Seketika kemudian aku tergamam, terdiam. Berbantukan cahaya samar-samar dari kaki 5 dorm, terlihat satu kepala tanpa badan sedang menyisir rambutnya, persis di atas ranjang bersetentang dengan ranjangku. Rambutnya panjang mencapai lantai. Aku takut sekali. Dalam setengah sadar, aku mencoba membangunkan temanku yang sedang tidur di ranjang sebelah. Ina tersadar. Ada apa sih teriak-teriak, bikin orang kaget aja, ngomel Ina sambil menggenyih matanya. Tanpa memandang ke arahnya, aku memonyongkan mulutku. Lihat itu Ina. Ina memandang ke depan dan sesaat kemudian memandang ke arahku kembali. Gak ada apa-apa, kamu ngigo kali. Udah deh tidur aja, ngantuk banget nih. Ina tak mempedulikan kata-kata aku dan terus menarik selimutnya kembali. Aku merasa takut. Makhluk itu terus menyisir rambutnya. Semakin kuat sikatannya, semakin kuat pula bunyinya. Aku benar-benar gak tahu mau berbuat apa. Aku mencoba membangunkan Ina lagi, tapi tiba-tiba mulutku seolah terkunci, tidak bisa membangunkan Ina. Aku memutar badan. Sambil merangkak, aku menutup telinga dengan bantal. Aku takut. Suara tersebut semakin kuat. Selang 5 menit kemudian, suara tersebut semakin pelan dan akhirnya terus lenyap. Aku masih tak berani melihat ke belakang. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba kepala berambut panjang itu ada di depan muka aku. Tidak! Aku teriak-teriak ketakutan. Tiba-tiba suasana sekeliling menjadi ramai. Ruang dorm yang tadinya gelap kini terang benderang. Aku lihat ada orang di kanan kiri aku. Yang ada yang bawa ember dan ada yang bawa handuk dan sikat gigi. Bangun Yati, oi, mandi, sholat subuh. Aku mengangkat bantal yang menutupi telinga. Dan dengan perlahan aku bangun lalu ke ujung ranjang sambil mataku tak berkedip memandang ke ranjang depan. Namun apa yang aku lihat? Tak ada apapun yang aku lihat, melainkan suatu coretan di dinding yang tak pernah aku lihat sebelumnya.